Cerita ini belum tentu kepastian dan kebenarannya, karena kisah ini bersifat mitos dan bersumber dari cerita rakyat dan cerita para sesepuh yang ada di wilayah Banten. Orang Baduy atau orang Kanekes merupakan kelompok etnis masyarakat adat di wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Orang Baduy merupakan salah satu suku yang ada di Indonesia yang mengisolasi diri mereka dari dunia luar dengan menjaga tradisi turun-temurun dari para leluhurnya. Masyarakat Baduy secara umum terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Baduy Dalam dan Baduy Luar. Baduy Dalam, mereka merupakan kelompok yang paling ketat dan mengikuti ajaran-ajaran para leluhurnya. Atau bisa dibilang Baduy Dalam adalah kelompok yang masih murni dan keramat. Ciri khas Baduy Dalam yaitu mereka menggunakan pakaian dan ikat kepala berwarna putih alami. Kelompok masyarakat kedua yang disebut Baduy Luar adalah mereka yang tinggal di berbagai kampung yang tersebar mengelilingi wilayah Kanekes Dalam. Masyarakat Baduy Luar berciri khas menggunakan pakaian dan ikat kepala berwarna biru gelap. Baduy Luar sudah tidak lagi memegang penuh ajaran adat. Mereka sudah sedikit terpengaruh dengan kehidupan luar atau modern. Kepercayaan masyarakat Kanekes yang disebut sebagai ajaran Sunda Wiwitan, yaitu ajaran leluhur secara turun-temurun. Menurut kepercayaan yang mereka anut, orang Baduy mengaku keturunan dan pengikut ajaran Batara Cikal atau Nabi Adam. Menurut cerita rakyat di Tetar Pasundan, asal-usul orang Baduy berkaitan erat dengan kisah pada masa kerajaan Sunda yang berpusat di Pakuan Pajajaran. Mereka adalah orang-orang pengikut setia Pangeran Pucukumun yang selamat pada pertempuran antara pasukan Sultan Maulana Hasanuddin dengan pasukan kerajaan Pajajaran. Mereka enggan untuk mengikuti ajakan Sultan Maulana Hasanuddin untuk bergabung dan mengikuti ajaran-ajaran Sultan Maulana Hasanuddin dengan masuk Islam. Mereka memilih untuk berpindah dan membangun pemukiman baru. Tempat itulah yang sekarang menjadi wilayah Baduy. Ilmu kanuragan yang dimiliki orang Baduy sangat luar biasa dan tentunya sangat-sangat mematikan. Kesaktian mereka disebut juga dengan ilmu Pucukumun yang memiliki kemampuan terbang melesat sejauh 40 rumah. Tentunya ilmu Baduy ini tak semua orang Baduy menguasainya, hanya orang-orang tertentu yang ditugaskan untuk tetap menjaga wilayah serta ajarannya, dan juga dipersiapkan di masa depan untuk membalas kekalahan di masa lalu. Suatu hari nanti para pengikut setiap Pangeran Pucukumun akan membalaskan dendam kekalahannya terhadap Banten dan melakukan pertempuran, yang tentunya bagi mereka yang tetap memegang teguh ajaran leluhurnya. Karena orang Baduy pun ada sebagian besar yang sudah keluar dari ajaran kepercayaannya dengan memeluk agama Islam. Pertempuran antara Baduy dan Banten akan terjadi jika sudah ditandai dengan terbaginya Provinsi Banten menjadi dua, yaitu wilayah Banten dan ujung kulon. Kekuatan ilmu Baduy sangat sulit untuk ditandingi, tak bisa sembarangan orang untuk mencoba melawan mereka. Di masa lalu diceritakan ada seorang pemuda yang cukup mampu dalam beberapa hal keilmuan. Dia menguasai ilmu agama dan ilmu kanuragan yang dibilang mumpuni. Berbekal ilmu yang ia miliki, ia bertekad untuk berdakwah langsung ke kawasan pusat Baduy. Namun apa yang terjadi? Sebelum sempat berdakwah, dia sudah menghadapi Sang Puun atau kepala suku Baduy pada saat itu. Sang Puun hanya berkata, "Ilmu yang kamu miliki belum mampu untuk melawan kami. Kami bukanlah tandinganmu." Setelah itu Sang Puun hanya meniupkan angin dari mulutnya ke arah pemuda tersebut. Lalu sang pemuda lemas tak berdaya, kemudian ia pun gugur sebelum menjalankan niat mulianya itu. Ilmu Pucukumun yang dimiliki orang Baduy memang tiada tanding.
namun hanya akan bisa dikalahkan oleh garis keturunan dari Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Memang sampai sekarang belum terlihat jelas siapa sosok yang bisa menghadapi orang Baduy tersebut. Meskipun sekarang Sultan Banten dan para keturunan Keraton Banten masih ada, namun belum tentu juga merekalah yang dimaksud. Yang pasti, pada saatnya nanti orang Baduy turun gunung untuk membalaskan dendam dan melakukan pertempuran terhadap Banten, pada saat itu jugalah sang sosok Panglima terpilih dari Banten akan muncul. Cerita ini belum tentu kepastian dan kebenarannya, karena kisah ini bersifat mitos dan bersumber dari cerita rakyat dan cerita para sesepuh yang ada di wilayah Banten.